Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin faizin kullu amin wa antum bi khairin amin amma ba'du. Yang kami hormati jamaah pengajian Musalla Al-Kautsar Majelis Taklim As-Sakinah, mudah-mudahan semuanya hatinya tenang, tentram, damai, hidup penuh berkah, banyak kebaikannya, banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya di pagi menjelang siang ini. Biasanya ibu-ibu rempong, kerjaan belum beres, tapi alhamdulillah wa syukrulillah, nikmat dari Allah yang luar biasa, nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau bukan karena nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah curahkan kepada kita semuanya, nggak sempet ngaji jam 8 itu, nggak sempet. Mudah-mudahan nikmat ini Allah kucurkan dan tambahkan terus, iman Islam kita ini makin kuat dan makin kuat, sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Kita dipanggil oleh Allah, menghadap oleh Allah dalam kondisi iman Islam yang kuat. Kata Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal ya tidak dalam kondisi iman dan Islam. Mudah-mudahan meninggal kita dari sedang ibadah, sedang kajian, sedang sholat, sedang baca Quran. Kajian ini bukan untuk orang suci, bukan untuk orang yang sudah soleh. Kajian ini untuk orang-orang yang siap berubah, siap memperbaiki diri. Karena ya kalau para nabi dan rasul aja nggak nganggap dirinya suci, beliau masih tetap ikut kajian, ikut pengajian. Dan alhamdulillah Allah bimbing sampai meninggalnya ada yang lagi sedang sholat. Kayak Umar bin Khattab, Sayyidina Ali sedang sholat, Abdurrahman bin Auf sedang baca Quran, dan seterusnya yang lain-lainnya. Dan itulah harapan kita, mudah-mudahan kita juga iman Islamnya terus meningkat. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi sudah melewati bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suci di hadapan Allah, dimuliakan oleh Allah. Karena di bulan Ramadan kemarin kita banyak berubah. Mudah-mudahan nggak balik lagi setelah Ramadan. Sadar nggak Bu, perubahan kita Ramadan kemarin banyak banget. Sadar nggak? Banyak nggak perubahannya? Bukan hanya kurus doang perubahannya. Perubahannya yang tadinya nggak rajin jadi rajin. Yang tadinya nggak banyak buka Quran, banyak buka Quran. Alhamdulillah. Yang tadinya sakit jadi sehat, banyak hal lah. Mudah-mudahan kita makin sehat, makin bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
hari ini kita masih membahas tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, sarana tazkiyatun nafas itu banyak sekali dan sebenarnya udah kita lakukan. Tapi pada pagi hari ini mampu nggak kita membersihkan jiwa kita, melembutkan hati kita, meningkatkan kesabaran kita dengan berta'ammul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Berapa banyak manusia di dunia ini, Bu, yang di rumahnya penuh dengan Qurannya. Quran dari yang kecil, yang tipis, ya, yang tulisan Quran Indonesia, yang Quran Mekah, Quran Madinah, per juz ada. Tapi sudahkah Quran itu mewarnai hidup kita? Sudahkah mewarnai hidup kita? Berapa ayat yang membuat hati kita tersentuh? Berapa surat yang membuat hati kita itu bergetar ketika membaca ayat itu? Seandainya manusia, umat Islam terutama yang ada di muka bumi ini, semuanya berta'ammul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran sepenuh hati dan sepenuh waktunya, bukan waktu sisa. Berta'ammul dengan Al-Quran itu tidak harus megang Quran terus, tidak harus bawa-bawa Quran terus, karena Quran nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Tapi di kamar mandi juga bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Caranya kumaha? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, baca doa dulu. Di kamar mandi ulah lama-lama. Jangan ngarang buku di kamar mandi. Karena kamar mandi itu termasuk bagian tempat yang membuat hati kotor, karena tempatnya setan. Orang yang kesurupan, orang yang diganggu jin atau setan biasanya di kamar mandinya lebih lama daripada orang yang enggak betah di majelis ilmu, enggak betah di pengajian, enggak seneng, enggak tertarik. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain biasanya betah, di kamar mandi betah. Ada apa dengannya? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasr, kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'an lau anzalna hadzal Qur'an." Siapa yang hafal ayat 21? Ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha. Begitulah Allah memberi contoh. Lebih keras mana hati manusia dengan batu? Jawabannya apa, Bu? Lebih keras mana hati manusia dengan batu? Kalau dilihat, diraba, kerasan mana? Kerasan batu. Tapi batu bisa hancur, lebur, tersungkur karena air, karena mendengar ayat Al-Quran. Seandainya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk gunung, maka gunung atau khos akan tersungkur hancur. Karena khosyah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia mendengar ayat Al-Quran dibaca, tapi tidak tersentuh hatinya. Saya mau bertanya, mampu nggak, Bu, Al-Quran melembutkan, mentazkiyah
mensucikan, membersihkan, melembutkan hati manusia. Mampu bagi yang mau. Bagi yang mau. Ada seorang yang bernama seorang gubernur Madinah. Terakhir dia meninggal menjadi gubernur Irak. Dia masyhur, dia terkenal orang yang zalim. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang jahat. Pokoknya kalau di Indonesia nggak tahu siapa, mudah-mudahan nggak ada. Jahat, zalim, dia pinter strategi, politiknya luar biasa. Dia sudah membunuh orang, menghilangkan nyawa orang kurang lebih 3.000 nyawa selama dia menjabat sebagai pemimpin. Nah, suatu ketika dia ceramah, dia khutbah, Bu. Di Arab walaupun Abu Jahal juga bisa khutbah, Bu. Orang bahasa Arabnya juga lancar, pintar. Ini orang zalim, tapi dia suatu ketika khutbah, isi khutbahnya diantaranya dia bilang gini, wahai manusia, wahai anak keturunan Adam, hari ini kamu bisa makan apa saja, tapi bisa jadi besok kamu akan dimakan. Paham nggak maksudnya? Nah, setelah itu beliau membaca ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Akhirnya beliau tersungkur, dia nangis sampai bermenit-menit, berdetik-detik dia nggak melanjutkan, air matanya bercucuran. Dia baca lagi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semuanya akan hancur di dunia, jabatan akan hancur, harta nggak berguna, anak keturunan nggak bermanfaat, semua tidak dibutuhkan nantinya. Yang kekal dan abadi, yang bisa menolong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nangis karena ayat Al-Quran. Padahal dia masyhur kezalimannya. 3.000 orang nyawa yang melayang dari tangannya. Tapi hatinya bisa runtuh, bisa lembut. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarana wasilah tazkiyatun nafs yang selanjutnya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Berbahagia orang yang menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, sebagai pedoman hidupnya. Dari ayat demi ayat yang kita baca, jangan sampai ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuro. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, dalam doanya, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sebagai hanya sesuatu yang dibaca di lisannya saja. Tidak sedikit manusia yang hanya membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, tapi tidak membentuk karakternya sama sekali. Tidak membentuk, merubah kepribadiannya. Orang yang sholat 5 waktu, ada nggak Bu bacaan Al-Quran di sholat 5 waktu? Ada. Dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa Ibu? Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, mengabdikan diri.
Dan hanya kepadamu ya Allah, aku mohon pertolongan. Tapi keluar dari majelis, dari sholat, kembali seperti semula. Dia menutup aurat taat hanya di saat sholat doang. Di sisi lain saya suka kagum orang yang pakai celana pendek, perempuan, rambutnya dikepang, diikat sebelah, atau diurai berwarna kuning atau biru rambutnya. Halo? Tapi nenteng mekena keluar dari masjid, bersyukur masih ingat sholat. Tapi ini loh contoh Islam yang gak paham. Contoh umat Islam masih banyak yang seperti ini. Padahal kata Allah, udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Bersyukur dia masih ingat Allah, masih sholat, tapi kewajiban kita masih luas, masih banyak. Kita rasanya nggak bisa tidur di rumah, enak-enak duduk manis di kursi goyang, belum waktunya. Surga itu nanti, bukan di sini. Di sini adalah tempat perjuangan yang luar biasa. Masih banyak kemaksiatan. Orang sholat, puasa Ramadan, tapi kalau sulit banget kalau bayar utang. Sulit banget memaafkan orang. Berarti hatinya belum lembut dengan Al-Quran. Belum ada perubahan dengan dia tilawah Al-Quran. Padahal kita tahu bahwa surga sangat merindukan, menunggu 4 golongan manusia. Salah satunya adalah orang yang talil Quran. Orang yang selalu berinteraksi, membaca, mengamalkan, mentadaburi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Tapi bukan hanya rajin belajar, rajin tahsin, itu bagus secara casing, secara dohir. Tapi apakah mampu membentuk interaksi kita, perubahan kita? Masih banyak orang yang bilang begini, saya memang keras karena saya orang luar Jawa. Halo? Nanti dulu. Saya emang keras, jangan disamakan dong. Saya kan orang Jawa Tengah, ibu kan orang Jawa Sunda, lembut. Enggak, Islam enggak begitu. Islam itu enggak Islam Arab, enggak Islam Jawa. Islam ya Islam. Sahabat siapa Bu yang hatinya bisa luluh, bisa lembut dengan Al-Quran surat Toha, yaitu Umar bin Khattab. Berapa leher yang terputus dengan pedangnya Umar bin Khattab. Ini kita nanti evaluasi diri kita sendiri, mengingatkan di sini sendiri. Hampir setiap sudut rumah kita ada Quran. Model Quran baru kita beli. Kita ngaji pertama kali di sini, kajian tafsir, udah hatam 30 juz. Dulu beli Qurannya di Bu Haji Odi, Bu Dokter Odi yang gede, aku bawanya aja berat. Saya beli berapa dulu itu lebih 5 kilo atau berapa itu Quran? Awal-awal Ibu, itu tahun berapa Bu Odi? Yang langsung di sampingnya ada asbabun nuzulnya, ada kisahnya, ada itu ya Allah. Iya. Nah itu Masya Allah. Segala bentuk Quran yang dibuka, yang bisa langsung bunyi, yang ini. Nah ini sudah mewarnai hidup kita atau kita masih tetap seperti yang dulu. Itu mah nyanyian. Aku masih seperti yang dulu. Alhamdulillah. Ayat udah kita baca, Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi ya Allah. Ar-Ra'd ayat 11. Jadi
Perubahan itu sebuah keniscayaan, apalagi kita udah nggak gadis lagi, nggak muda lagi. Bu Aida yang bilang tua, aku mah nggak. Kita udah dewasa. Halo, udah bisa nonton film 17 tahun, coba. Ya Allah, apa? Kalau nggak kita membekali diri kita ta'amul ma'al Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran. Kita mau meneladani siapa? Meneladani Rasulullah, meneladani sahabat, sahabiah Nabi, berjuang mati-matian ketika surat An-Nur turun. Ya, dulu orang Arab awalnya kerudungannya ditempel doang, yang diikuti orang Jawa. Halo, yang panjang ditempel doang gitu. Lihat film, kalau kisahnya Bilal, kisahnya itu kan kerudungnya kayak gitu. Tapi begitu turun ayat Al-Quran tentang hijab, wanita harus min jalabibihi, menutup dadanya, surat An-Nur, langsung disobek itu bajunya, jubahnya, gamisnya langsung disobek, langsung ditutup dadanya, lehernya nggak kelihatan lagi. Itulah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Jadi nggak nunggu nanti mau neci dulu, mau beli bahan dulu, tapi saat itu juga langsung ditutup. Itu namanya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, dan istiqomah sampai akhir hayatnya. Karena Allah melihat akhirnya, bukan melihat awalnya. Bagaimana kita membina akhir-akhir kita ini yang sudah tidak mulus lagi, tidak kinclong lagi, tidak kencang lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu, Bu, turun di bulan apa? Bulannya mulia atau tidak? Di malam apa? Di malam Lailatul Qadar itu mulia atau tidak? Nah, berarti siapapun yang berinteraksi, mengamalkan, berta'amul dengan Al-Quran, menghadirkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia pasti orang mulia. Tapi di zaman sekarang kayak gini, Bu, dibilang ekstrim nanti. Halo? Radikal. Tapi Islam nggak radikal. Islam nggak mengajarkan kita bermusuhan, enggak. Nggak mengajarkan kita berantem, enggak. Mengajarkan kita memaafkan. Tapi setiap ada yang penembakan, ada bom, mesti yang dituduh. Lah kan yang nuduh orang Islam bukan. Ya kan? Jadi Allahu Akbar, nggak apa-apa, cuma dituduh doang kan? Allah Maha tahu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ayat demi ayat kita baca, sekali-kali Kak, nanti ada waktu yang target kita bukan sekedar hatam. Halo? Bukan sekedar kadang-kadang merenung, aku itu udah 100 kali hatam Quran, kata Bu Niki. Tapi aku belum ada perubahan naon-naon. Ya kenapa? Karena kadang nggak paham yang dibaca. Sekali-kali bacanya sama terjemahnya. Aku nih kehilangan ini nih, Bu Aida dulu sering Qurannya dibuka semua sampai 3. Terus beliau nge-WA dipoto Qurannya. Bumi, ini maksudnya apa sih surat ini ayat sekian gitu. Ini hilang Bu Aida yang biasa kayak gitu. Udah agak lama nih karena COVID apa ya. Jadi sering dulu nanya begitu, hilang. Mudah-mudahan nanti muncul lagi. Atau bisa jadi tidak harus ke saya, nanyanya ke siapa aja yang belas. Kalau nggak paham, istilahnya malu bertanya, sesat. Ya kalau di Jalan Kuningan mah masih ketemu lagi, Bu. Masalahnya ini jalannya jalan akhirat yang Ibu belum pernah ke sana. Siapa coba yang mau ke sana duluan? Ya kan?
Jadi kalau kesesatnya di sana, naudzubillah min dalik. Jalannya cuma dua nanti, ke bagian kanan atau kiri. Dan kalau salah belok ke kiri, fatal banget. Fatal banget. Naudzubillah min dalik. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan jadi orang yang mulia. Banyak di dalam Al-Quran itu diterangkan, kalau kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, Ibu, hati kita akan lembut, akan melahirkan jiwa yang sabar. Kalau kesabaran kita kurang, berarti kita lagi lemah berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah kita kurang, berinteraksi dengan Al-Qur'annya kurang. Contoh ya Bu ya, para pejuang-pejuang kebenaran. Dulu saya punya buku judulnya Perjuangan Zainab Al-Ghazali. Luar biasa. Seorang perempuan pejuang kebenaran, dia orang Mesir, itu dia masuk penjara padahal tidak salah. Di penjara itu ditelanjangin. Terus badannya disilet, terus direndam di air garam. Tapi beliau terus karena hafal Quran, dia baca Quran, jadi dia tidak merasakan itu pedihnya. Badannya nggak ngerasakan itu pedihnya, badannya itu nggak dirasakan. Sampai akhirnya dia direndam itu kayak kita lagi di Grage ngerendam air panas. Yang nggak ada air anget, yang nggak ada garamnya. Akhirnya beliau itu sambil baca Quran itu tertidur gini, apa namanya? Dan dia itu sambil gini. Itu dia lagi disuapin makanan yang lezat dengan orang yang berbaju putih. Jadi ketika dientaskan dari situ, dia dalam kondisi kenyang, enak, segur, direndam air garam yang kan kita kan disuruh merendam air garam kalau pegelnya. Cuma itu disilet, badannya ditelanjangin dan disilet-silet. Setelah itu bingung, yang menghukum, yang memenjarakan itu dimasukkan ke sel yang kecil, terus dikasih anjing 3 yang semuanya tiga-tiganya kelaparan. Bagaimana agar Zainab Al-Ghazali itu mati dengan tidak terhormat? Lagi-lagi dia membaca summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu bacaan kalau ibu dikejar anjing. Maksudnya anjing lapar yang udah melet-melet, kenyang aja anjing itu melet-melet. Apalagi udah seminggu nggak dikasih makan. Allahu Akbar. Lagi-lagi anjingnya dimasukkan sel tidur juga. Kan Zainab Al-Ghazali tadi habis direndam air, ya kan? Yang perkiraannya nanti dia kesakitan, ternyata nggak sakit. Allah hilangkan semuanya. Pejuang kebenaran, dengan dia hafal Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Dia membuka aurat bukan maunya dia, bukan. Karena ditelanjangin, bukan. Dosa nggak? Enggak. Akhirnya anjingnya tidur, mumet juga itu, apa namanya, yang menghukumnya. Inilah contoh orang yang hatinya lembut dan sabar. Dan tambah sabar. Dia nggak mengeluh sama sekali. Ada lagi juga Nadimah, namanya memang agak aneh. Nadimah itu apa namanya? Dia adalah orang Afghanistan yang dipenjara 6 tahun, disakiti, disiksa, ya, disakiti, disiksa, tapi dia membaca Al-Quran terus, berinteraksi dengan Al-Quran terus. Dia nggak mengeluh, nggak apa-apa. Ternyata putra putrinya yang ditinggalkan semuanya hafal Quran dan soleh solihah. Lah kita nongkrong di rumah loh, tapi anak kita nggak bersama kita, hatinya nggak bersama kita. Orang bersama HP, ketika kita suruh sholat juga nanti, Allahu Akbar, dia lebih mendengar HP daripada mendengar kita. Jadi ibunya
pejuang, dengan dia berinteraksi dengan Al-Quran terus, dia diberi kesabaran, kelembutan hatinya, dan ternyata anaknya diantarkan menjadi orang baik, keluarganya menjadi orang baik. Alhamdulillah. Ya kalau manusia biasa kayak gini, pejuang-pejuang kayak gini kan bukan Nabi dan Rasul. Nabi Yusuf juga kan dengan Al-Quran kesabarannya meningkat, 7 tahun di penjara tanpa dosa kan. Apakah Nabi Yusuf salah? Enggak. Tapi akhirnya Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan angkat derajatnya orang yang terus mengembangkan, maju bersama Al-Quran. Contoh juga orang yang hatinya lembut dengan Al-Quran. Ya Bu ya, hatinya lembut dengan Al-Quran. Ini pemuda, pemabuk, pezina, pokoknya banyak dosanya, minal mujrimin, termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Ada seorang ulama yang lagi ceramah, lagi khutbah, dia itu nggak masuk, dia lewat nih, mau ke kamar mandi, tapi kan kedengeran. Walaupun tidak masuk, mau deket ke WC kamar mandi, kan suka ada yang pipisnya di jalan sono daripada ke masjid, ya kan? Tapi dia numpang, kedengeran. Nah ternyata di pojokan situ ustadznya tuh lagi baca Quran. Baca Quran tersentuh. Baca Quran itu kalau yang bagus, Rasulullah kan gini Bu ya, ketika Rasulullah capek hari Nabi sholat, kata Rasul, istirahatkan aku dengan sholat. Maka sahabat Bilal langsung azan, ya kan? Langsung koma, terus Rasulullah sholat. Arihna bitilawatil Quran. Ya sahabat Utsman, istirahatkan aku dengan bacaan Quranmu. Utsman itu kalau membaca tartil, pelan, terus menyentuh hati. Coba kalau ibu baca surat apalah, ibu maunya surat apa? Tapi dari hati bacanya, surat Al-Fatihah aja. Biasanya kalau kita bacanya di lisan saja, ya hanya mahjuro saja, nggak nyampe tenggorokan, boro-boro sampai hati. Itu biasanya nggak tersentuh, kita aja nggak tersentuh, apalagi orang lain. Tapi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun kita nggak dipuji orang, kita akan tetap berbuat baik. Karena segala puji itu hanya milik Allah. Jadi kita nggak harus dipuji, nggak harus disanjung. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Allah lah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Maka di dalam Asmaul Husna itu barang siapa yang menghafal Asmaul Husna pasti masuk surga di hadisnya. Bukan hafal, tapi diamalkan. Kalau Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang, ikuti aja sedikit. Berarti nggak ada dendam kita. Kalau kita ada dendam berarti nggak taqarrub ilallah. Kalau ada kebencian aja, nggak ada kasih sayang berarti kita. Nggak peduli akhirnya. Padahal ciri umat Nabi Muhammad adalah peka, peduli, pemaaf, penyayang. Dia makin jauh kita dengan Allah, makin jauh dengan Rasulullah. Itu baru surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Menghambakan diri, jadi kita bukan siapa-siapa. Gak punya apa-apa. Maka dan minta pertolongannya pun hanya kepada Allah. Setelah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Pemuda tadi mendengar bacaan Al-Quran, hatinya bergetar. Hatinya bergetar. Terus setelah dari kamar mandi, dia wudhu, dia masuk menemui Ustadz.
Ustadz boleh nggak saya ikut kajian? Kata ustadznya, silahkan. Kajian ini untuk umum, bukan untuk orang suci, bukan untuk orang soleh, tapi untuk orang-orang yang siap berubah. Nggak ada manusia yang suci, ya kan? Semua pasti punya kesalahan dan kekurangan. Dulu awal-awal pengajian ini orang yang mau ikut takut, karena pengajian As-Sakinah itu hanya dokter-dokter dan istri-istri dokter. Awal-awal dibuka pengajian ini. Nah, padahal enggak untuk semuanya. Jadi yang mau ikut enggak jadi. Dulu emang ada dokter Ria, ada dokter Evi, ada dokter Nike, ada banyak emang. Bu Dokter Odi yang istiqomah. Bu Ketua, mudah-mudahan panjang umur dan sehat. Amin ya robbal alamin. Jadi ini kajian untuk umum, mudah-mudahan makin penuh, makin banyak, satu orang ngajak satu aja. Jadi pahala kita nggak sendirian. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemuda tadi akhirnya berubah dengan Al-Quran. Asal mau dengerin aja dulu, mau menyimak aja dulu. Nama pemudanya saya lupa apa namanya, tapi ini ahli mujrimin, termasuk orang-orang yang banyak berbuat dosa, berbuat maksiat. Saya juga istilahnya punya keluarga saya itu perokok berat. Semalam itu kadang 3 pak. Padahal masih bujangan. Masih bujangan. Tapi begitu dia hafal Quran, udah ngopi, udah 3 pak. Rokok, udah kayak apa itu. Tapi begitu hafal Quran, semua hilang. Semuanya dalam waktu sebulan. Dan dia selesai 30 juz ngafal Quran dalam waktu sebulan. Coba. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Semuanya ditinggalkan. Jadi dengan sendirinya. Kalau ada yang keras, masih keras hatinya, tadi contohnya Umar bin Khattab, bisa lembutkan hatinya. Umar bin Khattab hatinya luluh dengan surat Toha. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melembutkan hati juga tadi pemuda, apa namanya, terus ada lagi apa namanya, mengokohkan jiwa. Dengan Al-Quran jiwa kita akan kokoh. Problematika hidup yang ada di dunia ini udah ada jawabannya, udah ada obatnya di dalam Al-Quran. Halo? Jadi dengan baca Quran maka kita akan kuat, akan semangat, karena udah ada di dalam Al-Quran. Coba contoh aja, problem apa yang ibu hadapin, nanti ada di dalam Al-Qurannya. Jawabannya udah ada di situ. Kalau kita membaca ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Ini tahun pemilu. Kerajaan, jabatan, harta, semuanya itu lillah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan Allah akan cabut, Allah akan ambil hartanya, kedudukannya, rumahnya, keluarganya, siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi nggak usah pusing sebenarnya, nggak usah stres. Yang penting kita berjuang saja, menentukan, mengarahkan kepada yang benar, yang baik, lakukan yang terbaik. Toh udah ditentukan oleh Allah. Allah bisa mampu mengangkat derajat seseorang
Dan Allah juga wa tudzillu man tasya. Allah akan menjungkurkan, menghinakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Setelah itu kita nggak bakalan meneteskan air mata karena dunia, karena jabatan, karena harta. Mahal air mata kita. Kita nak menetes air mata yang bisa memadamkan api neraka, yaitu meneteskan air mata karena kita takut tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kita takut tidak bisa melewati siratal mustaqim. Kita takut karena nanti timbangan kita itu banyak yang baik atau banyak yang naudzubillah min dalik. Teteskan air mata karena itu, bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena keluarga. Kita semuanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Qur'annya udah ada semua. Kalau ibu punya masalah apa sih? Ekonomi, Allah udah bilang loh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin memberi beban, memberi masalah, memberi problem kepada hambanya yang kiranya hambanya tidak sanggup, hambanya tidak mampu. Kok ada gitu loh, muslim dikerudung tapi bunuh diri. Kok ada gitu loh. Ya kalau non muslim wajar, nggak punya Quran. Maka sering-sering dilakukan tuh Dusturunal Quran Allahu ghayatuna. Apa enggak? Aku juga lupa kalau sendirian. Al-Quran ada, Al-Quran pedoman hidup kami. Allah adalah tujuan kami. Apa? Ya, maksudnya memang pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Tujuan kita itu Allah, bukan jabatan, bukan harta. Itu mah fana. Kulluman 'alaiha fan. Tidak sedikit Bu orang-orang yang tadinya kaya raya sekarang susah. Betul tidak? Makan nggak punya, rumah nggak punya, tempat nggak punya. Bahkan di Kuningan ini sampai tinggal di kolong jembatan. Aku datang ke rumahnya, datang ke tempatnya. Tadinya itu bos. Aku usulkan dibikinin tempat dengan tanah desa apa gitu. Setelah dikasih tempat dapat meninggal. Waktu di kolong jembatan malah hidup. Halo? Itu ada. Jadi berputar. Waktu kaya nggak inget. Kebanyakan orang gitu. Tapi kita kan bukan kebanyakan orang kita. Udah kaya, banyak tokonya, nggak ke pengajian. Berarti orang yang ngaji itu orang miskin. Halo? Orang susah, pengangguran, gitu. Kalau ada orang kaya, rajin ngaji, rajin ibadah, keren. Inilah Islam yang sebenarnya. Abu Bakar kaya nggak? Ngaji nggak? Utsman bin Affan, hartanya masih ada sampai sekarang. Hotelnya wakaf Utsman bin Affan, tapi meninggalnya lagi mengkaji Al-Quran, lagi mentadaburi Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Kalau dibahas mah nggak ada habisnya. Kalau mau hidup mulia, perbanyaklah interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan waktu sisa. Jangan waktu sisa, tapi luangkan waktu kita. Targetkan minimal memahami ayat per ayat, sehari satu ayat aja. Mudah-mudahan ada yang membuka yang melembutkan hati kita dan membuat kita sadar dan akhirnya kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat. Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Materi ini udah sering kita dengar. Tapi sampai rumah kadang-kadang
Ya Allah, kalau udah ada problem, ada masalah anak, masalah suami, masalah ekonomi, kadang-kadang masalah kerjaan, lupa lagi. Langsung buka apa namanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kenapa pagi sore disuruh baca itu? Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau pikulkan, jangan engkau bebankan, jangan engkau taruh di pundak hamba sesuatu yang hamba tidak sanggup. Itu kan doa. Tapi lagi-lagi bacanya dari hati. Bukan bacanya langsung Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Bar bubar. Jadi nggak tersentuh. Nggak tersentuh. Kata Allah, emang gue pikirin. Enggak sih, Allah sih maha pengasih, maha penyayang. Segitu udah bagus, udah baca. Tapi ibu sendiri aja nggak senyum loh. Tapi kalau ibu tadi bacanya dari hati, biasanya senyum wajahnya. Kan tahu. Minimal yang sering kita baca, kita pahami ayat artinya lah. Kalau nggak tahu WA ke Aagim, Aagim ini artinya naon gitu. Halo? Jadi paling nggak diangkat Aagim udah seneng kan? Ya mending ibu punya nomornya. Alhamdulillah. Tapi biasanya kalau baca doang walaupun nggak tahu artinya, hatinya juga udah tenang. Alhamdulillah. Ya. Ya'ti yaumal qiyamati li ashabihi. Quran nanti akan melayang-layang nyari ibu. Siapa yang baca aku? Siapa yang mentadaburi aku? Siapa yang mengamalkan aku? Siapa yang menghafalkan aku? Dicari nanti itu. Bukan anak kita yang muter-muter nyari kita. Bukan suami kita. Bukan keluarga kita. Karena semua nanti akan pusing masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Tapi tetap ya Bu ya, namanya hati manusia ke keluarga mah ya cinta, ya kasih. Saya dari kemarin itu nelpon anak saya Amjad susah, gak diangkat-angkat. Saya lewat adik saya gak diangkat, ternyata nyambung, emang lagi sakit di sananya, lagi pilek. Jadi kerasa, ada feeling, ada itu. Ternyata kenapa gak diangkat, takut-takutnya nangis. Padahal kerjaannya banyak, jadi adik saya gak ngangkat. Yang dikirim itu dia lagi ngaji, dia lagi tidur, dia lagi, maksudnya wujudnya ada tuh anakmu gitu. Jadi nggak di ini, ternyata begitu. Jadi tetap ada ikatan. Tapi ingat, ya Allah, kutitipkan anakku padamu, engkau yang maha menjaga, engkau yang maha melindungi dan memenuhi kebutuhannya. Alhamdulillah. Akhirnya tenang lagi pikiran, alhamdulillah. Jadi kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, semua wasilah, sarana untuk tazkiyatun nafas itu banyak. Ibu harus punya skala prioritas. Sholat udah disampaikan ya kan, tentang tazkiyatun nafas melalui sholat, melalui puasa Ramadan. Habis puasa sama saja. Padahal kita ini udah ketemu Ramadan berapa kali? Ya kan setahun cuma sekali, Bu. Berarti kalau umur kita 50 tahun, berarti 40 kali udah ketemu Ramadan. Padahal kalau itu Ramadan sebulan itu bisa merubah kita, karena perubahan hijrah adalah sebuah keniscayaan. Jangan seperti yang dulu, itu mah nyanyian doang. Kita harus berubah, harus bisa merubah diri. Satu-satunya yang di sini ini suami, jangan seperti bapak kita, jangan seperti kakak kita. Suami yang terbaik itu tidak membuat istrinya menangis. Iya, tapi di luar sana ada yang denger kan. Tidak membuat istri menangis. Kalau kata Agim kan jagalah istrinya, jangan kau sakiti. Tangisan istri
Apa? Doanya istri, tangisnya bidadari. Nah, itu. Alhamdulillah. Tapi saya membaca dalam judul skripsi saya kan Makanatul Mar'ah fin Nisa, Makanatul Mar'ah fil Islam, kedudukan wanita dalam Islam. Di situ ada waliullah dari kalangan wanita. Jadi ada orang yang dicintai oleh Allah dari kalangan wanita, dan laki-laki yang menyakitinya itu dia akan celaka. Yang membuat dia menangis. Wanita itu diantaranya adalah wanita yang menjaga sholat 5 waktunya dengan benar. Itu adalah termasuk aulia Allah, kekasih Allah. Itu kekasih Allah, hati-hati. Kalau namanya kekasih Allah, doanya didengar Allah dong. Dia suka punya feeling yang nyambung ke Allah. Kenapa Sayyidina Umar itu akan terjadi apa kata-katanya Sayyidina Umar langsung turun wahyu. Walaupun pernah Rasulullah belum setuju, tapi ternyata wahyu Allah turun, Al-Quran turun sesuai dengan pendapat Sayyidina Umar. Karena dia menjaga sholat 5 waktu sampai terkenal Sayyidina Umar itu kan termasuk tazkiyatun nafas. Terkenal Sayyidina Umar itu, tahu Sayyidina Umar ini masih hidup atau tidak, azan. Sayyidina Umar itu nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa seneng kalau ketinggalan sholat. Jadi masyhurnya begitu. Kita ini masyhur apanya? Ketika sudah pingsan ditusuk Abu Lu'lu dan tembus bocor, Sayyidina Umar, Allah, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Umar bangun lagi. Aku udah sholat belum? Belum. Terus bangun sholat, pingsan lagi. Setelah pingsan lagi sholat, adzan lagi. Dia ngomong, alhamdulillah ajalku di tangan sahabatku yang munafik. Ucapan terakhirnya alhamdulillah. Coba kebayang nggak kita, Bu? Kalau kita kan gini, awas atau bales. Tapi dia alhamdulillah. Yang tadi istrinya lagi kesel, anaknya lagi nyari siapa orangnya. Akhirnya orang bapak aja alhamdulillah. Dan itu warisan yang mahal. Bukan sawah, bukan ladang, bukan kebun. Itu mah udah ada. Tapi nggak dibahas di akhir hayatnya. Tapi ucapan alhamdulillah. Ajalku di tangan sahabatku yang munafik. Kalau orang yang mati aja, yang sakit aja ridho, bagaimana orang yang lain, anaknya atau istrinya? Nah itu sahabat yang hatinya sudah lembut dengan ibadah yang dilakukan itu membuat jiwanya bersih, jiwanya kuat, ya kan? Jadi karena hati itu kan raja kan, Bu, ya kan? Ibu bisa kesini itu karena hati ibu, ya kan? Hatinya pengen berangkat, Allah kasih kekuatan, Allah kasih fasilitas, ternyata kakinya bisa jalan, ya kan? Alhamdulillah. Sayyidina Umar itu terkenalnya tadi sholat. Dia punya kekurangan, tapi kelebihannya banyak. Sholat. Kita terkenal apa ya, Bu, nanti ya? Khadijah terkenal apanya? Halo? Khadijah terkenal apanya? Dermawannya. Akhlaknya udah termulia, terpuji, dermawan. Dia tidak punya apa-apa. Karena semuanya diatasnamakan suaminya. Beda dengan istri-istri yang ada di mana? Suami yang kerja, ATM-nya dipegang, kartu kreditnya dipegang istri. Yang utang istri. Suami nggak boleh megang duit, katanya biar nggak selingkuh.
biar nggak tengok kanan kiri. Akhirnya suaminya kurus, jegrek, ubanan gitu. Kebanyakan laki-laki kayak gitu, apa namanya, kasihan banget ya Bu, mau pulang ke rumah emaknya udah meninggal. Pulang ke rumah istri kalau nggak bawa duit dimarahin. Ada nggak Bu yang kayak gitu? Nggak ada ya, alhamdulillah. Udah habis ya Bu waktunya ya? Tanya jawab, mangga. Mudah-mudahan yang bisa saya jawab, yang nggak bisa, mudah-mudahan Allah bantu memahamkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu Ika? Gak apa-apa. Hah? Bagusan doa atau baca Quran? Iya. Semuanya baik. Baca Quran juga baik. Niatkannya untuk kemudahan anak kita. Berdoa juga baik. Karena doa itu tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Tapi berdoa terus berjam-jam juga capek. Udah nggak khusyuk. Semuanya itu ada batasnya, tingkat konsentrasi kita, kekhusyuan kita. Aku juga kadang-kadang heran ada orang doa lama banget sampai setengah jam. Saya emang nggak bisa. Maksudnya berdoanya nggak terlalu lama, tapi benar-benar bahasa yang saya pahami. Paling contoh, saya cuma sering berdoa yang di Al-Quran itu, ya Allah ya Rahman, wala tusallitu alaina man la yarhamuna ya Allah. Ya Allah, jangan pertemukan hamba dengan orang-orang yang tidak mencintai dan menyayangi hamba ya Allah. Jadi semua yang ketemu sama saya itu berarti orang yang cinta dan sayang sama Allah. Simple kan? Kita ketemu orang munafik itu lelah. Ketemu orang jahat itu lelah, nggak dilayanin. Kadang kita ketularan. Ya nggak? Dilayanin kita lelah, capek. Jadi berdoa bismillah la haula wala quwata illa billah, ya Allah bimbinglah hamba ke jalan yang lurus yang benar, wala tusallitu alaina man la yarhamuna. Setiap baca doa yang di Quran itu. Jadi kalau hatam Quran itu. Jadi ya Allah, pengennya itu ya ketemu orangnya, kalau ketemu orang yang zahir batin hatinya enak, seneng nggak sih? Ya Allah, jadi bukan basa-basi akhirnya basi. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang di surga nanti dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi bismillah, mau ke As-Sakinah, mudah-mudahan semuanya mencintai kita dan saya juga mencintainya. Mencintai karena Allah. Jadi Bu Niki berdoa, baca Quran, ya nggak usah sampai nggak inget makan, nggak inget ini. Kita kadang-kadang ibu tuh Bu kerentek aja, tahu kerentek nggak sih? Baru terlintas di hati aja Allah udah tahu. Kan Allah itu alimum bidzatis sudur. Allah itu kan mengetahui apa yang di hati kita, yang belum kita bahasakan, belum kita ucapan, ya Allah. Gitu. Jadi minta kayak gitu aja udah. Berilah kebaikan, kemudahan, kelancaran. Anakku sedang ujian ya Allah. Kayak gitu udah. Misalnya Bu Aida minta pesawat gitu. Iya contoh yang kata kita nggak mungkin. Siapa bilang? Siapa bilang? Tapi buat apa pesawat, nyupirnya nggak bisa kan? Halo? Ntar ibu malah jatuh dari pesawat, ini nggak ada parkirannya pula.
Iya. Mm, mm. Ya mangga. Kalau saya berdoanya, ya Allah, berilah hamba rizki yang nggak diduga-duga sesuai dengan kebutuhan hamba, ya Allah. Gitu aja. Buat apa yang nggak butuh pusing naruhnya? Kita dikasih genteng 100.000 genteng gitu, taruh mana? Istilahnya, ya Allah, sesuai dengan kebutuhan hamba, ya Allah, berilah hamba rizki yang halal, yang berkah sesuai dengan kebutuhan hamba, ya Allah. Ternyata kan yang datang apa sesuai kebutuhan, ternyata aku nggak butuh tapi ada yang butuh, jadi dikasihkan sama yang butuh tadi. Halo, jadi sesuai dengan kebutuhan. Sekarang Bu Aida sedang berjuang mau maju mendampingi Pak Anies Baswedan, amin. Jadi berdoanya gini, ya Allah, mudahkan, lancarkan ya Allah perjuangan hamba dan berilah yang terbaik ya Allah. Coba plong nanti hatinya. Ada orang yang nggak jadi, yang udah dikasihkan karpet musola, musola Al Kausar, dikasih Bu Aida karpet, diambil orang Bu Aidanya nggak jadi. Aduh, ya Allah, ya Rahman. Itu bukan ibadah. Kan dari bangun tidur, apa namanya, harus ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2019 juga kan saya berdoa, Bu Aida, nggak jadi juga. Karena aku berdoanya, ya Allah, berilah yang terbaik. Nggak jadi kan, utang mah tetap harus dibayar kan, nggak boleh mati bawa utang. Bu Aida nyolatin aku juga nggak keterima karena saya punya utang nggak niat dibayar. Aku kan niat dibayar, alhamdulillah lunas. Tapi takdir Allah, ketika utangku lunas malah aku jadi, ya kan? Karena ya Allah, kan utangnya udah lunas, kok jadi gitu kan? Ternyata ada yang meninggal kan, maksudnya gitu. Itulah Allah yang ngatur, berilah yang terbaik. Buat apa kalau nggak yang terbaik, nggak buat kita senyum kan? Ya, oke Bu. Ada lagi Bu yang di Mama, ayo Mama yang sehat. Boleh lah. Hmm. Sodako jariah itu memberikan sesuatu yang paling kita suka, yang bermanfaat, yang contohnya bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, bangun rumah sakit. Itu kan membutuhkan harta yang kita cintai. Halo, 2.000 cinta nggak? Cinta sih, tapi nggak terlalu. Halo, Ibu uang 2.000 uang nggak sih? Uang kan? Ibu seneng nggak? Tapi nggak terlalu senyum kalau 2.000. Iya, 100.000 nggak ada 2.000 juga kurang. Jadi sodako jariah itu pahalanya mengalir walaupun kita udah meninggal, tapi sodakohnya yang terbaik di saat kita masih sehat, masih hidup, masih butuh. Karena nanti walaupun sodakohnya itu besar, kita udah sakit, pahalanya udah beda. Apalagi kalau kita udah yuhorgil, sakaratul maut, itu udah belum tentu diterima malah. Maka di Al-Qur'annya diterangkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah ya Mahmudah sebagian harta yang Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang, sebelum kamu mau mati. Sementara kita semua mau mati. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Nanti kamu akan menyesal, akan mengatakan ketika sudah nggak berdaya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin.
orang yang tadinya pelit, belum sedekah, belum infak, belum sodako jariah, sementara ternyata dia udah melihat malaikat maut di pintu, di jendela, nengok ke sini udah ada. Dia mengatakan, ya Allah, tundalah ajalku 1 jam saja. Fa'as-soddaqo, aku akan sedekah, aku akan infak. Fa'as-soddaqo aku minas solihin, biar aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi di antara salah satu ciri manusia yang soleh adalah dia banyak bersedekah. Kata Allah, surat Al-Munafikun juz 28. Jadi seperti itu, saat sehat, saat butuh, itu pahalanya gede. Buat makan. Iya. Termasuk sedekah, tapi itu nggak jariah. Termasuk sedekah, tapi nggak jariah. Tapi kalau sedekahnya kepada anak yang menghafal Al-Quran, dia menghafal Quran, dia sekolah, tapi dia nggak punya biaya. Mama yang bayarin, mama yang ngasih uang makannya. Berarti dia nanti hafal Quran, dia nanti menjadi anak yang soleh, ahli ibadah. Jadi dia termasuk anak yang menolong mama nanti di akhirat. Jadi kalau kata Rasul, kalau mau punya pahala lanjut, tanamlah pohon atau tanamlah orang. Pohon korma. Rasulullah apakah makan hasil panennya korma yang ditanam Rasul? Tapi masih sekarang ada namanya kurma ajwa yang harganya 500.000 per kilo. Yang tanaman Rasul. Kan ada ajwa yang KW, ada yang iya, sampai 800.000 yang nyus. Itu. Nah itu semua yang makan tanaman Rasulullah tadi hasil itu pahalanya masih tanamlah orang. Tanamlah orang. Orang itu maksudnya ditanam bukan dicublesin di sini, Mak. Dia pinter, mau ngapalin Quran, mau ngaji, tapi dia nggak punya biaya. Ambillah. Walaupun dia bukan anak biologis kita, tapi dia jadi hafal Quran. Nanti dia nggak mau masuk surga, Mah. Ketika dia mau masuk surga, enggak, dia di pintu aja nyari Mamah Udin, orang Kuningan. Aku dibiayain, saya bisa kayak gini itu karena beliau ngebiayain, ngebantu itu. Coba jelasin apa, Bu? Kedengaran dan tidak kedengaran apa? Intinya apa? Hah? Yang di pinggirnya aja nggak tahu, makanya dengerin Mak ngomong apa. 200 apa? Iya. Oh, ngasih 200. Mak, kalau orang dibilang langsung nyumbang 1 juta, nggak ada yang ngasih. Halo? Kalau dibilang nyumbang 10.000 kan ngasih. Oh, cuma 10.000. Beli bakso aja nggak dapet 10.000. Terus gini, kalau ngasih uang 10.000, ya Allah masukkan aku ke surga tanpa hisap. Cuma 10.000. Bakso aja nggak dapet, udah 13-15.000. Halo? Makanya kita itu sampai segitunya dirayu. Orang para yang mau membangun itu dirayu 10.000. Bahkan ada yang 1.000. NU Muslimat NU Kuningan mau membuat puskesmas,
itu 2.000 per bulan. Satu orang anggota muslimat 2.000, berarti setahun 20.000. Ya Allah, saya dengerin, saya mau ngisi ceramah, diumumkan itu, Allahu Akbar, segitu koreknya. Padahal di dalam surat At-Taubah Allah nerangkan khud min amwalihim sodakotan, ambil uang orang kaya. Kata Allah disuruh ngambil. Beniki, assalamualaikum, Umi Mahmudah mau ngambil uang. Kalau nurutin apa adanya di kalam Al-Quran kan khud itu ambillah. Asal jangan buat perut sendiri, kepribadian sendiri, kebutuhan sendiri. Emang benar-benar untuk umat. Jadi minta bantuan itu sebenarnya aku mengamalkan perintah Al-Quran, perintah Allah, bukan kepentingan sendiri. Karena kadang-kadang kalau nggak dipaksa, nggak dikasih. Halo? Ada yang kayak gitu, bukan Bu Niki, cuma contoh, Bu Nikinya kaget. Ya, jadi kata Allah itu ambil, ingatkan orang kaya itu biar sedekah, biar nantinya masuk surganya tanpa hisab. Gitu. Iya. Kadang-kadang nunggak, udah nggak diingetin lupa kan gitu. Iya. Ada lagi mah, jadi 200.000 mudah-mudahan jadi amal jariah mah, amin. Karena tukang juga minimal buat gaji tukangnya punya anak yang sekolah biar nggak nunggak, ya kan? Buat bayar apa ya, buat beli baju untuk ibadah, mudah-mudahan berbagi. Mama uangnya banyak, dompetnya 5 terisi semua. Tadi malam, kemarin Ibu ya, hari Sabtu, di rumahnya ada pengajian yang hadir ratusan. Sabtu pagi, jam 11 malam, tidur mau ke kamar mandi, udah sesek napas, sampai sekarang masih koma di rumah sakit 45. Jadi istilahnya secara logika, orang ini, tapi udah datang Bu Haji Sahal, udah datang ke Bu Haji Mama, ini ngelunasin untuk korban nanti saya dan istri saya, kayak gitu. Jadi ketika orang tahu, ya Allah tadi jalan ke sini, untuk korban udah dilunasin, udah gitu. Coba, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan, kesehatan, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya ibu-ibu, udah pertanyaannya udah habis nih. Iya udah habis, baksonya datang sih. 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.